kesejahteraan. Anies berharap hari ini bukan hanya mengerti sejarah yang ada di Hotel Yamato, namun hadir tempat ini untuk menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Terus sejauh 1 kilometer. Budiawan Steria, namun sebelum itu kami juga membuka polling ya. Polling kita ada di Twitter Elsinta, di @Radio Elsinta, di mana pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar Caimin hari ini resmi dideklarasikan mau jadi baca pres cawapres. Akankah kamu memilih duet Anies Caimin ini? Silahkan buka di polling Elsinta, hashtagnya polling Elsinta di Twitter ya. Anda bisa memilih bagaimana pilihan Anda berkaitan dengan deklarasi kali ini. Kita akan menuju kantor Budiawan Steria, di mana saat ini masih berada di Hotel Mojopahit atau Yamato Surabaya, tempat deklarasi pasangan baca pres Anies Baswedan dan baca pres Muhammad Iskandar. Kita akan menuju ke rekan kami Budiawan. Budi. Baru saja dilakukan deklarasi Presiden Cawapres Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan HM Joyo Martono. Tempat berlangsungnya deklarasi satu persatu para simpatisan dan kader ini meninggalkan tempat, tetapi mereka meninggalkan rumah mereka di area hotel. Ada yang di bawah, kemudian ada yang di lobi, kemudian ada yang masuk ke beberapa kamar yang sudah disediakan. Sementara para capres dan ketua umum seperti Surya Paloh, kemudian Anies Baswedan, Belok kiri ke Jalan HM Joyo Martono. di lokasi tempatnya paling depan dan mereka masih duduk-duduk bersama membicarakan sesuatu. Sementara sampai saat Tetap di Jalan HM Joyo Martono sejauh 1,5 kilometer. Sebagian besar yang datang adalah kader atau simpatisan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara di luar Hotel Mojopahit, tepatnya di Jalan Tunjungan, sejauh ini juga masih tetap lancar arus lalu lintasnya meskipun banyak kader yang lalu lalang menyeberang jalan. Demikian langsung dari Hotel Mojopahit, Surabaya, Budiawan melaporkan. Budiawan Steria melaporkan mendengar langsung di Hotel Majapahit Surabaya atau Hotel Yamato Surabaya, tempat deklarasi pasangan baca pres Anies Baswedan dan baca pres Muhammad Iskandar. Kami juga menerima informasi ya berkaitan dengan tidak hadirnya Partai Keadilan Sejahtera pada deklarasi kali ini. Kami menerima informasi jika memang Partai Keadilan Sejahtera diinformasikan batal hadir pada kesempatan kali ini ya untuk mengikuti deklarasi baca wapres Anies Baswedan dan juga Muhammad Iskandar. Kita terima informasi tadi bahwa Presiden PKS Ahmad Sayhu beserta jajaran pimpinan pengurus ini berhalangan hadir atau membatalkan kehadirannya pada kesempatan kali ini, dan sepertinya memang tidak hadir ya, dan bahkan termasuk juga hal ini juga diakui oleh Ketua DPW PKS Jawa Timur yang menyampaikan ketidakhadirannya. Dan setelah itu juga disampaikan juga bahwa berkaitan dengan koalisi kali ini, PKS rencananya nanti akan melakukan konferensi pers ya pada waktu sore nanti. Kita akan lihat bagaimana kemudian dengan berkaitan dengan perkembangan terkini koalisi yang atau kita akan lanjutkan dengan berfoto di view bersejarah di lantai 2 Hotel Yamato atau Hotel Majapahit Surabaya. Baik, pemirsa, kita sudah saksikan bersama, ini adalah suasana di Hotel Yamato di penghujung acara deklarasi baca pres dan bacawa pres 2024. Kembali kita bergabung dengan pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Mas Burhan. Masih bersama dengan kami, Mas Burhan. Ya, baik Mas Burhan. Di ujung sebelum kita tutup mengenai deklarasi baca pres dan bacawa pres pada hari ini, Mas Burhan, apakah ada hal menarik yang mungkin akan dikomentari berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum Nasdem, Ketua Umum PKB, dan juga dari Anies Baswedan tadi? Ada proses yang begitu cepat berlangsung ketika kemudian pasangan ini akhirnya menjadi baca pres dan bacawa pres. Mungkin Anda mau menanggapi mengenai hal itu, Mas Burhan, silahkan. Ya, pertama
kita bisa menarik kesimpulan bahwa perjodohan politik antara Anies dan Muhaimin Iskandar itu penghulu politiknya namanya Surya Paloh. Jadi kesimpulannya sangat singkat dan padat. Bang Surya memiliki kontribusi yang sangat krusial dalam memastikan kedua tokoh ini bergabung dan berlayar nanti 2024. Dan itu bisa kita tarik dari cerita singkat yang disampaikan oleh Muhaimin yang mengatakan pertemuan beberapa hari terakhir dengan Bang Surya, akhirnya Gus Muhaimin menarik diri dari koalisi Indonesia Maju bersama Prabowo dan kemudian bergabung dengan Anies Baswedan. Nah, kalau dari Gus Muhaimin maupun Mas Anies, kita tahu bahwa kedua tokoh ini bukan orang baru. Mereka kenal sejak lama, sejak menjadi aktivis mahasiswa di UGM. Memang berasal dari fakultas yang berbeda, satu dari FISIP, satu dari Fakultas Ekonomi, tapi keduanya memiliki jam terbang sebagai aktivis sejak lama. Kebetulan berasal dari dua organisasi besar keislaman. Mas Anies dari HMI, sementara Gus Muhaimin berasal dari PMII. Tapi keduanya disatukan oleh, tadi keduanya mengatakan cinta yang dalam terhadap Indonesia. Selain itu saja kalau kita karena cawapresnya bukan berasal dari PKS atau bukan berasal dari calon yang di-endorse oleh PKS. Nah, ini hal yang perlu kita tunggu. Cuma Egan, pertanyaan yang muncul kemudian, kalau misalnya terus sejauh 3 km. Pilihannya kemana? Nah, ini kan agak problematik karena bagaimanapun opsi yang tersedia buat PKS sedikit. Kalau misalnya PKS setuju dengan narasi perubahan, maka pilihannya tinggal ke Mas Anies atau jomblo, dalam pengertian tidak mendukung siapapun. Dan itu problematik karena partai yang lolos PT kalau tidak langsung itu akan terkena hukuman ya di pemilu 2029. Yang kedua adalah komunikasi dari sisi elektoral. Pendukung PKS itu sudah solid menetapkan dukungan mereka itu kepada Mas Anies. Jadi kalau misalnya Partai Keadilan Sejahtera memutuskan untuk keluar dari PKS, tentu ada komplikasi atau dilema berkaitan dengan preferensi basis masa mereka yang sudah sedemikian solid memilih Mas Anies. Jadi dua itu saya kira yang mungkin ya membuat Majelis Syuro akhirnya mungkin pilihannya tidak banyak ya, selain menyetujui Mas Anies sebagai capres, meskipun tentu ya masih ada diskusi terutama dengan PKB dan Nasdem berkaitan dengan bagaimana tokoh nasional bisa menjadi vote getter gitu Lama ya. usah terkena sama belaki lama tikit selaku. Ini deklarasi Adu Muhaimin ini akan Apa sih apa repot apa ya Allah. koalisi Mas Ganjar untuk berebut pengaruh tokoh dari Jawa Timur sebagai arahan menjadi cawapres. Terus di Jalan Puri Cendana sejauh 1 km. Siapa lagi yang memang merepresentasikan NU yang memiliki basis masa yang jelas, yang punya rekam jejak yang panjang, ya kualitas personal yang mumpuni, sehingga ketika dibawa sebagai pendamping Prabowo atau pendamping Ganjar itu akan menjadikan siapapun yang didampingi menjadi kandidat capres yang paripurna, yang sempurna, yang bisa merepresentasikan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu, Mas. Pak Agung, sebelum dilanjutkan kita coba simak pendapat dari pendengar ya Pak Agung ya. Ada Pak Azam di Jakarta Pusat. Selamat sore Pak Azam, mohon maaf agak menunggu lama tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbeda dengan Pak Agung. Pak Agung itu pandangan politik datar dan ya kira-kira demikian. Tapi justru pandangan saya ini begini, Pak Agung. Ini dengan konteks yang sangat mendadak ini tentu ada something juga. Apalagi sampai akhirnya terlepas Demokrat dari perubahan tersebut ya. Nah, konteksnya apa? Dari awal digadang-gadang Anies mau diperiksa Formula E dan seterusnya. Kalau Anies duduk sebagai presiden 2024,
Makanya dicoba digodok dengan cara lain yang kira-kira ada hubungan dengan korupsi. Nah, belum selesai 2011 soal kardus duren. Hati-hati juga di Pak Agung. Artinya seberapa levelnya, seberapa panjang argumen siapapun, kalau sudah urusan nanti akhirnya Muhaimin dipanggil oleh KPK, ini akan membuyarkan juga produk Anies dengan Muhaimin. Nah, sehingga dalam second waktu yang sangat pendek, KPK melakukan langkah upaya hukum terhadap Muhaimin, maka sudah hilang proses untuk lanjutan 2024 Anies Baswedan. Nah, saya kira pandangan ini juga tidak bisa dientengkan, Pak Agung. Ini pandangan-pandangan yang cukup rumit juga, kira-kira begitu menurut saya. Jadi antisipasinya, ya apakah dalam konteks ini proses hukum ini alangkah idealnya ketika hal semacam hukum ya yuridis pendekatan legal itu ditempatkan setelah proses ini selesai kita lalui. Oke, Pak Agung, kita lanjut ke pendengar dulu boleh Pak Agung ya? Ada Pak Ridwan di Kalimantan Timur dan juga Pak Hamdi di Pamulang. Pak Ridwan dulu, selamat sore Pak Ridwan, silakan. Ya, selamat sore, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belok kiri menuju Jalan Taman Kanak-Kanak 1. Lalu belok kanan ke Jalan Taman Kanak-Kanak 1. Koalisi dan pemilihan capres dan wakil ya. Saya cenderung menyuarakan, meskipun saya laki-laki ya, saya menginginkan ya figur di 24 ini itu perempuan yang hadir. Makanya saya pernah WhatsApp itu di apa ya, di Elsinta ini kan nomor saya 2 ya untuk monitor dan nelpon ini. Jadi gini, kalau yang muda yang tepat itu memang Harimurti dan Puan, tapi memang dijawab sama Bu Heli tadi malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Sekarang aku ada di rumah Mas Rafli. Ayo kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Salam, bagus. Lihat salam dalam. Ada gambaran juga. Salam. Di jalan-jalan ya? Duduk, Bu. Ini wah TV-nya. Ini orang tamunya. Wah. Iya. Masih berantakan. Nggak apa-apa, Pak. Tadinya kan gudang saya. Mau saya kontrakin. Mana, Pak? Yang mana, Pak? Yang itu. Oh. Rumah saya 3 di sini. Masya Allah. Di sana juga masih ada sisa. Yang ini. Yang di Kerawang dulu. Iya, Pak. 2.500 kaleng 1 bulan. Untung saya. 10.000 sekali. Berapa tahun? Berapa tahun, Pak? 7 tahun, 8 tahun, sampai sekarang masih. Masya Allah. Lebih, tapi sekarang udah turun. Iya. Gantian nanti. Regenerasi. Ordernya. Oh. Harganya turun, tapi masih ada untung. Iya. Karena namanya biar Iya. bertahan kan harus ngikutin. Betul. Masya Allah. Chemical. Mohon maaf, berantakan nih. Masya Allah. Ini barang-barang ini nanti di sini. Kantornya mereka berdua nanti mereka di sini. Iya. Saya mau tinggal di sana. Masuk aja. Iya. Untuk barang chemicalnya tadi itu ya, Pak ya? Iya. Ini masih yang bagian semprot doang. Ini kan ada bagian cairan deterjen, drum. Iya. Untuk gudangnya di yang tadi itu yang Pak yang bilang tuh yang di 500 meter itu yang lagi dibangun tuh ya, Pak ya? Bukan dibangun, di renovasi. Oh, sudah renovasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa silaturahmi ke kediaman Mas Rafli ya. Ini kita berada di Tambun Selatan ya tadi ya. Iya, betul. Tambun Selatan ya.
Mas Rafli ini kalau di Tebu Ireng waktu itu masuk 2016 ya, keluar 2019 ya. Kebetulan sama-sama di Alia Salaf Pak ya. Mohon izin Pak, waktu itu Mas Rafli mondok memang diarahkan atau bagaimana Pak? Jujur ya, dia pengen banget. Oh dia gitu. sendiri, Ke Tebu Ireng? Saya iya. Bapak sudah tahu pada Tebu Ireng di Jombang sudah tahu. Tapi dengan catatan saya bilang sekolah silakan. Dia maunya Tebu Ireng ngotot, istilahnya agak ngotot lah, saya pengen di Tebu Ireng. Oh gitu. Saya bilang dapat enggak nak. Sekarang pertanyaan Mas Rafli, kenapa ngotot di Tebu Ireng? Dulu kan sebenarnya dari SMP sih Pak. Jadi SMP di Tambun sini kan? Mau Alia juga. Enggak. Madrasah. Cuman pengen mondok kan dulu SMP, cuman Iya. karena masih kecil jadi terus pas SMP saya di MTS di Ping itu ada teman sebelahan sama saya kelas 3. Saya tanya pengen masuk mana. Ternyata kita punya masing-masing mau masuk di SMA ini. Ternyata pas konsul ini bilang jangan di sana orang-orang nggak bener kayak istilahnya. Oh gitu. Ya namanya SMA di sini kan banyak yang nggak bener lah, tawuran. Iya. Kan? Karena Terus, memang SMA tapi Bapak sendiri nggak mengerahkan ya Pak ya? Ya. Ini berarti Mas Rafli sendiri ya yang tadi tuh ya diskusi sama teman-teman itu ya? Teman saya sebelah, bang, mau kemana? Ke Jawa aja, dia bang. Ya udah ke Jawa. Akhirnya berdua saya. Itu belum lulus ya? Belum. Masih SMP tuh? Masih SMP. Jadi tes pertama kita berdua datang sana. Alhamdulillah sih saya lulus Pak. Diterima, temannya nggak diterima. Di mana? Di Tebu Ireng? Di Tebu Ireng. Oh. Akhirnya tes kedua baru diterima. Teman saya masuk MAK, saya salah. Oh masya Allah. Makanya kebetulan saya kan nggak pede Pak, jadi soal ujian tuh kadang saya bawa balik, saya nanya ke dulu penguji saya itu Pak Panda kan. Pak ini boleh saya bawa balik gak kertas ujiannya? Iya. Boleh, dibilang saya bawa karena saya gak yakin nih saya bisa masuk gaknya kan. Saya kalau nggak masuk tuh saya punya soal ujian dari Tebu Ireng kan. Iya. Akhirnya saya bawa, ternyata teman saya yang nggak masuk. Iya. Nih saya punya soal ujiannya, coba dipelajarin aja. Kata dia, wah ternyata soalnya sama nih yang dikasih sama saya kan. Ya udah kata saya, alhamdulillah. Ternyata adik saya juga sama kayak dia nasibnya. Oh gitu. Jadi masuk gelombang pertama nggak lulus, tapi soalnya disuruh kembaliin kan, karena namanya anak laki-laki kan inisiatif sendiri ya. Iya. Sekarang saya kadang nanya kalau emang nggak boleh, kadang saya ya istilah nakal lah. Sudah bawa HP? Itu foto atau gimana? Enggak. Jadi saya kadang umpetin, kadang saya bilang udah dikumpulin, padahal ya ada di tangan saya kan. Karena kita juga nolong teman juga berarti ya. Ya, Bang. Adik saya juga udah bilang, soalnya bawa aja pulang. Kalau misalnya nggak lulus ada ininya. Saya bilang gitu. Ternyata pas waktu itu ketemu Pak siapa ya? Pak David atau Pak Zudi. Disuruh balikin kan, karena salahnya adik saya itu nggak dibawa kertas kan. Ternyata adik saya gelombang pertama nggak lulus. Terus sama kayak teman saya itu gelombang 2 akhirnya lulus juga. Oh gitu. Gitu, makanya saya juga nggak percaya sih, kayak bingung juga ya abis ini ujian, karena ya dibilang kan di sana kan orang-orang yang dari SMP udah mondok kan, kita juga ya dibilang mondok juga enggak, cuman kayak belajar agama ya dasar-dasarannya kan. Iya betul. Kayak masalahnya Pak, saya sama Mas Rafli ini sama Pak. Kalau saya kan Alia Salaf, angkatan pertama. Namanya Salaf itu kan memang dia fokus ke bidang keilmuan keagamaan gitu. Tapi memang punya basic ya waktu pas di sini Mas Rafli ya. Di sini saya belajar itu Pak privat gitu, kayak sama teman saya itu berdua. Jadi latihan pegon kan dulu. Ya pegon. Jadi saya belajar sama teman saya, akhirnya ujian kayak akhirnya di sana juga ada basic pegon biasa kan. Akhirnya ya udah ya kendala ya itu saya alhamdulillah lolos. Makanya saya aja kayak nggak percaya.
kaget. Iya. Kenapa? Yang ahli nggak lolos, Iya. ya sekolahnya Nasib. Kategori sekolahnya setengah-setengah lolos gitu. Tapi waktu itu Bapak memang terserah anak aja ya Pak ya? Ya, tapi saya dukung. Oh, Kenapa? gitu. Saya anterin ke sananya. Iya. Ya kan bukan apa-apa, maaf nih saya. Iya. Di tempat saya itu nggak ada agama yang Mat, jangan banyak toples gelas, Mat. maaf ya, berbudi juga orang. Iya betul. Ngadu ayam pakai pisau ya. Karena permintaan baik diturutin ya akhirnya Pak ya. Kenapa? Jangan seperti bapak. Biasa namanya orang tua tuh pasti berharap ya kan dan berdoa mudah-mudahan anak jauh lebih baik ya. Betul. Nah, di saat dia lulus, Iya. Aliyah, dia nanya, Iya. ayah, saya kuliah di mana nih? Gitu dia. Saya bilang kamu itu ilmumu belum segini. Mendingan kamu kuliahnya di Tebu Ireng aja. Masya Allah. Kenapa? Saya tahu. Namanya anak pasti kita tahu kita. Iya. Sepak terjangnya. Iya. Ilmumu paling segini, saya bilang, mendingan kamu kuliah di Tebu Ireng. Kenapa? Saya tidak, semua orang berharap anaknya jadi kiai supaya ada. Tapi kayaknya kamu susah. Tapi yang saya harapkan, kamu beretika yang baik. Masya Allah. Kenapa? Kalau dia sekolahnya di SMA di sini, mungkin enggak sesopan ini. Betul. Kenapa? Saya bilang yang penting kamu ketemu orang lebih tua ya selamat. Betul. Nah itu yang saya perlu. Kenapa? Kalau harta, saya bilang nasib itu Allah yang ngatur, yang tahunya itu. Masya Allah. Nah, akhirnya ya udah deh karena dia kuliah di situ. Nah kebetulan tanpa tes juga dia biasa main futsal. Karena saya futsal di Aliyah kan, karena saya dulu eskulnya dikasih sertifikat langsung masuk. Oh gitu. Kan pates jadinya. Jadi kadang teman-teman alumni tes semua kan, saya enggak. Karena dulu saya eskulnya malah kaligrafi, Pak. Jadi Pak Samsudin. Sampai sekarang kaligrafi masih bagus ini ya. Jadi saya belajar kan, terus nah ada eskul, oh bukan kelas meeting kan bisa di sana. Iya. Antar kelas terus. Jadi saya di salah satu ada yang bisa main, dikumpulin satu-satu di setiap kelas, terus kita ngikut lomba keluar, Pak. Lomba kaligrafi? Enggak, lomba futsal itu. Oh, lomba futsal. Kaligrafi saya ya cuman bisa-bisa aja sih, karena dulu SMP juga seneng aja sih ngeliat kaligrafi itu. Iya. Karena di Aliyah Eskul itu malah jadinya malah di futsal kan. Iya. Malah di futsal. Saya marah. Marah saya. Kenapa? Nah, saya bilang jauh banget kamu mau main futsal. Di Tebu Ireng. Nah, tapi kan sebatas manapun marahnya tetap kalau hobinya dia ya udah. Iya. Saya katakan boleh kamu main futsal. Iya. Tapi pendidikan kamu harus diutamakan. Iya, betul. Tapi ya karena kita jauh ya paling ya nyambangnya kan setahun sekali. Ya mungkin dia bisa tiap hari. Ini kuat, Pak. Puasa pun main futsal. Push. Nah, waduh. Daud terus dulu badannya capek. puasa Daud. Saya kurus. Kurus. Oh iya ini ya. Puasa apa tiap hari puasa? Iya ya. Ini mbaknya yang satu yang baru wisuda waktu itu. Mbaknya ya. Itu pas Aliyah itu. Lombanya Tebu Ireng juga, Mas? Tebu Ireng. Enggak, mbaknya enggak. SMA umum. Adanya Kuliahnya di doang. Presiden University Cikarang. Oh, sekarang kerja di? Bantu. Enggak ada bekerja. Oh. Jadi ya saya bilang kalau kamu mau, saya bilang ini usaha kan merintisnya lama. Iya ini dia, betul. Dan lagi tidak semua orang bisa. Betul. Dari 10 orang aja belum tentu lolos satu. Betul. Sebenarnya kelemahan saya bilang saya gampang percaya sama orang. Betul. Ya sekarang kamu nanganin, akhirnya dia nanganin. Nah ini selesai, saya bilang ini belum wisuda kan? Iya. Nah,
terusin Bang. Ya. Ya. Bicara masalah usaha ini, bisa diceritakan sedikit Pak tentang company profile Duta Jaya. Iya nih PT Duta Jaya Utama Pak. Ya dari awalnya saya berdirinya pribadi secara mandiri itu ya dari tahun berapa? 2004 ya. Ya ada Arab Ayu ya. Nah sebelumnya sebenarnya udah cukup lumayan untuk kelas kita, untuk tamat SMA kelas kita lumayan. Cuman ada kelemahan saya Pak, hilap. Hilapnya kenapa? Mestinya kan zakat mal itu dibayar. Betul. Saya tidak bayar. Di suatu saat saya pernah juga dibohongin orang sampai lumayan dengan berapa ini? 8 digit. 8 digit ya. 300. Tapi saya ketawa, kenapa? Allah lagi menegur saya. Betul. Kenapa? 10 tahun. Waktu itu jujur penghasilan saya lumayan Pak ya. 50 sampai 70. Mohon izin Pak, kalau saya boleh tahu, ini bergerak di bidang apa Pak PT Duta Jaya Utama ini Pak? Bergerak di bidang kimia. Kimia ya? Ya kata orang Indonesia itu palu gada. Lu perlu gua ada. Lu perlu gua ada ya. Tapi background kita kimia. Sebenarnya jujur, wah saya itu bukan apa-apa. Kok jadi sekarang tuh makannya di kimia? Padahal ijazah saya SMA tuh. Makanya itu. 5 Pak ijazahnya Pak. Nilai kimianya 5. Gitu ya Pak ya. Kok sekarang saya malah namanya ya jual kimia. Jodoh Pak. Ya jodohnya di kimia ini ya Pak ya. Ini kimianya kimia apa Pak tadi Pak, bisa diceritakan sekilas sudah ngobrol sama Mas Rafli itu. Kimia ini banyak digunakan untuk mobil. Bukan, kalau mobil besi atau apa? Produksi, maintenance, utility. Maintenance kan mencakup 3 hal ya. Iya. Electrical, utility, dan maintenance umum. Semuanya mencakup. Iya Pak. Kalau produksi banyak juga pemakaiannya. Saya jujur aja Pak, dulu ada satu pabrik itu 25 juta. 1 bulan, satu macam. Satu macam. Kerja saya apa? Nongkrong aja. Bos, gimana? Siap. 1 bulan 2 juta. 25 juta. Ya namanya tidak ada yang abadi di dunia ini. Iya betul. Suatu saat lepas. Iya betul. Dapat di Kerawang 25 juta juga setiap bulan. Cuman itu tadi. Kadang-kadang kan namanya manusia yang nggak kuat iman lah. Betul. Kenapa rezekinya lupa. Zakat mal itu mestinya harus dikeluarkan. Iya betul. Saya hitung 1 bulan itu kita hitung 2 juta. 1 tahun itu 25 juta. Kalau 10 tahun 240 juta saya mesti bayar. Iya. Nah kalau motor aja nggak bayar pajak aja, waktu mau bayar kena denda kan? Iya. Akhirnya ditipu sama anak buah tuh hampir 300 juta. Ya seperti ya Allah lagi menegur saya. Betul. Kenapa saya masih menuntut apa-apa? Ya silakan aja. Untuk usaha ini produksi sendiri atau gimana Pak? Mohon izin Pak. Kita maklum. Oh maklum ya. Jadi ada. Terus untuk saat ini rencana yang meneruskan Mas Rafli sama Mbak Malisa. Kalau untuk Mas Rafli sendiri sudah menguasai Mas untuk bidang usaha ini? Dibilang masih sih belum ya. Cuma sudah mau mulai mentransfer kemampuan ya. Cuma kan saya dulu tuh awalnya nggak mau saya terjun sini. Gitu. Karena kebetulan pas aliyah itu kan saya lagi sakit, terus namanya kelar aliyah kan udah kayak lepas tanggung jawab sama orang tua kan. Dia habis dari sakit, saya gak punya duit. Akhirnya saya ada yang nawarin Pak, jualan baju di Tebireng. Saya jualan baju. Saya jualan baju 1,5 bulan tuh tembus 300 baju. Nanti Bang, saya sendirian kan, saya dibantu. Awal pengen berdua sama teman saya, ternyata teman saya kayak angon-angonan kayak ada males-malesan. Alasan lah ya. Jadi saya Bang, dulu tuh di itu tuh Bang Bis. Jadi Bang, udah Bang saya aja yang ngambil sendiri deh Bang. Apalagi orangnya ambil dari mana baju? Di itu saya di Bang Bismar.
Oh, Bang Bis. Terus dia Bang Bis bilang, "Nih kalau tembus segini dapat tas nih." Wah, saya jadi semangat kan ada bonus. Iya. Wah, saya tembusin 200. Iya. Terus ditantangin lagi. Nih kalau tembus 100 nih dikasih sendal. Eger namanya pondok kan, Eger kan udah termasuk bagus Itu kan. masih sekolah? Baru lulus. Oh, baru lulus. Aliyah itu. Aliyah. Bang, makanya 300. Jadi semua kan itu ada di Tebiring itu ada 5 unit kan. Iya. Ada Aliyah, SMP, SMA. Iya. Semua saya datengin gedung-gedungnya dari 3 lantai kan. Satu lantai 3 kamar. Iya. Jadi ke kamar-kamar ke anak-anak SMP, SMA saya datengin. Ada yang cuman nanya doang, ya udah saya layanin, emang udah nggak apa-apa namanya juga. Iya, ya kayak tadi bapak itu ya pak ya, ada trik. Ternyata nurun ke anak ini, trik. Jadi dia nggak tertarik. Saya bilang, nah, yang harus usaha ini siapa? Kalau kamu nggak mau, tutup sebilang. Iya. Nah, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kenapa? Saya merintisnya dari nol. Nah, akhirnya dia kuliah. Iya. Ini bawa brosur. Iya. Susah ya, semuanya susah. Iya. Jangankan itu. Kalau gampang, saya nggak nyuruh orang lain. Iya. Datang beli semuanya. Iya. Kaya, Pak. Ya istilahnya kan gitu. Tapi semuanya butuh tenaga. Betul. Nah, ternyata dia mulai dapat nggak? Saya bilang nggak dapat ya, nggak apa-apa. Saya terus aja, biarin aja. Iya nggak apa-apa, betul. Betul bapak, biar betul. Terlatih, betul. Nah, ternyata mulai pelan-pelan enak juga ya. Kalau di militer itu pak, istilahnya itu tidak ada prajurit yang hebat. Iya betul. Yang ada adalah prajurit yang terlatih. Ya. Makanya tadi bapak bilang itu. Latihan. Nah, selama kuliah itu dia nggak dapat. Iya. Nggak dapat, tapi dia datang ke pabrik silakan. Pabrik di Karawang, Jakarta, Jawa Timur. Mojokerto. Oh. Mojokerto itu kan ada kawasan industrinya. Saya kasih tahu. Sana Di saya. Mojokerto itu kan ada pabrik yang beli ke kita. Grupnya Sinarmas. Iya. Silakan semua ke sana. Iya. Ya diterusin. Sempat dapat Mas Rafli? Kalau dapat sih ada, cuman ya namanya mungkin ya belum cocok juga ya. Udah ntar mungkin kita datengin lagi. Ada apanya kan. Ya itu saya di Mojokerto saya udah kadang kan namanya anak-anak kan kalau udah mau semester akhir sih itu ya. Jadi kan liburnya kalau di UNAS kan Kamis Jumat. Iya. Biasanya anak-anak nyantai, saya jadi naik motor jam 8 udah saya lap terus melatih. Saya berangkat ke Mojokerto, balik jam 3 sore biasanya. Jadi kadang awal saya bilang, ya kalau misalnya yang perusahaan yang ketutup malu juga ngetoknya kan. Jadi kalau udah pintu kebuka tuh perusahaan saya langsung cekik masuk nanya. Melatih. Misi Pak, deh Bang. Kan saya dulu pintu tertutup, yang penting ada security, saya tanya ketok, Pak, ini pabrik apa? Produksi apa? Saya dari PT ini ingin memperkenalkan, bukan menawarkan. Kenapa? Kalau menawarkan, saya sering ketemu pengalamannya. Pak, pack aja penawarannya. Yang mana item yang mau ditawarkan? Akhirnya saya robah. Memperkenalkan, betul. Memperkenalkan. Nah, kadang-kadang purchasing menahankan saya yang harus ketemu saya. Tapi kan yang bagus dengan tidaknya produk ini adanya di maintenance. Akhirnya saya bilang boleh dong saya ketemu ke maintenance untuk memperkenalkan diri. Ada juga yang mempersilakan silakan. Nah, kalau dulu kan boleh nggak saya datang? Kan dikasih alternatif 2, boleh atau enggak. Karena kedengaran yang enggak boleh. Ya kamu siapa? Akhirnya saya ubah strategi. Jadi customer, maaf nih, saya bikin janji appointment. Saya ingin ada apa Pak? Saya ingin appointment ke Bapak Anu. Bisa Pak bicara? Hanya diangkat. Terima kasih Pak, telah diberi kesempatan untuk bicara. Susah sekali untuk bicara dengan Bapak. Mencari Bapak itu udah 3 bulan lebih belum pernah kontak. Sekarang saya kontak. Besok
siang, andainya pabrik ini di Cikarang ya, saya besok siang itu ada di Cikarang. Jam 2 bisa ya Pak? Nggak ada bisa nggak? Itu nggak ada istilah seperti bisa nggak ya? Bisa ya Pak, jam 2. Saya catat Pak ya. Oke, sahabat ketemu besok. Bukan bisa atau tidak bisa ya Pak? Nggak boleh kita bilang bisa nggak? Bisa ya, bisa ya Pak. Bisa ya Pak, jam 2. Dia mau bicara, ngomong itu dia udah dipotong sama kita. Iya. Akhirnya, ya Pak, oke saya tutup. Besok jam 2 saya datang ke tempat Bapak. Iya. Saya catat Pak ya, sampai ketemu. Iya. Sebenarnya itu adalah ada sedikit pemaksaan. Iya, trik. Iya. Bagus ini. Akhirnya trik marketing ini. Dapat jam 2 kan? Iya, jam 2. Padahal kita tuh besok tuh belum ada janji semuanya padahal sebenarnya. Kita bohong. Iya. Bohong sedikit gitu. Iya. Nah, demi kebaikan. Telepon lagi pabrik sebelahnya. Pak, bisa bicara? Bisa kan? Kebetulan jam 2 saya ada janji ke sebelah pabrik Bapak, sebelahnya. Jam 1 saya kosong, bisa saya ketemu Pak. Akhirnya ketemu berderet-deret itu. Dari kosong bisa 4. Jadi kosong bisa 4 ya Pak ya? 4, kenapa? Kita cari dulu nih momennya, jam 3. Nah jam 2, jam 1-nya kosong. Kita jam 1 jam antara satu pabrik ke pabrik lain itu 1 jam. Iya. Akhirnya saya ketemu. Ada satu pengalamannya sangat menarik. 3 yang jadi marketing saya, bendera putih diangkat. Apa tuh? Kalau udah menyerah ya Pak ya? Kita menyerah kan? Iya. Saya bilang ini sombong sekali. Ada apa sih? Nah, mana nomor teleponnya? Saya bilang handphone nggak dikasih katanya. Nomor telepon kantornya aja, telepon kantornya. Pak, saya Samsir, saya ingin ketemu untuk besok minta waktu dengan Bapak 5 menit atau 10 menit Pak. Bisa ya Pak ya? Oke lah jam 11. Ternyata bukan 5 menit 10 menit Pak, 1,5 jam jadinya. Nah, dia bilang enak juga ngobrol dengan Bapak. Dalam hati saya udah 3 nih yang datang ke sini bendera putih semua ya. Bapak bisa langsung Pak? Tidak hanya 5 menit, 1 jam Pak ya? 1,5 jam. Setengah 1 baru pulang. Katanya minta makan. Kalau mau makan katanya ke kantin atas. Sebenarnya itu kan berbasa-basi. Kalau kasih makan paling sepiring nasi Pak. Saya minta pekerjaan. Apa yang bisa saya kerjakan? Emang kamu bisa apa? Apa yang Bapak suruh saya bisa. Palu gada. Tapi kamu ngomongin palu gada. Apa yang Bapak suruh saya bisa. 1 bulan setelah ketemu pertama, 15 hari ketemu kedua. 1 bulan pas saya dikasih proyek ngecat dinding pabriknya 30 juta. Masya Allah. Dari anak buah saya bendera putihnya diangkat 3 orang. Bapak benderanya bisa berkibar, bendera warna-warni Pak ya? Betul, warna-warni. Akhirnya begitu proyek jalan, dikasih harga segala macam. Setelah itu selesai, dia nanya, Bapak jual kimianya? Ya betul, bagus ya. Kecap nggak ada nomor 2. Iya, kita nomor 1. Wah, kecap nomor 1. Iya. Boleh minta sampai boleh. Saya beli, silakan. Iya. Itu yang saya inginkan. Mata pencarian saya yang pertama. Kalau proyek itu sebenarnya hanya sampingan. Tapi alhamdulillah juga 30 juta Pak ya. Proyeknya selesai. Dapat Chemicalnya dibeli. Masya Allah. Itu pengalaman. Kalau Mas Rafli sendiri, istilahnya jujur kan masih muda ya. Tapi tentunya tadi yang saya senang dari prinsipnya Pak Samsir ya Pak ya, yaitu melatih ya Pak ya. Seperti kita ketahui tidak ada orang yang hebat, yang ada adalah yang terlatih. Mas Rafli sendiri bagaimana Mas? Dunia ini kan dunia usaha kan nggak jauh-jauh dari marketing. Bagaimana Mas Rafli menyikapinya Mas? Dulu awal-awal sih kayak mikir enak ya jadi sales marketing kan. Iya. Cuman kok dirasain itu kok nggak dapet nih saya kayak. Akhirnya saya ubah niat saya. Dulu kan mikir wah bakalan dapat duit banyak kan, karena mikir wah ayah aja kayak ya walaupun lulusan SMA dia punya ya adalah yang tanah-tanah yang ada kan kayak wah ini harus bisa deh Bang. Akhirnya saya ubah niat saya, ya udahlah saya niat ngembangin usaha, masalah saya dapat untung enggaknya itu urusan belakangan. Saya pikir jadi saya kembangin, akhirnya alhamdulillah
baru seminggu 2 minggu ini saya langsung dapat orderan, dibantu sama itu kan yang udah masuk, jadi saya follow upin, jadi barang udah masuk, jadi saya lebarin sayap saya. Diborong sama saya. Apa? Barang selama ini saya 5 tahun terakhir ini door. Semangatnya hilang. Masih nutup di es. Nggak ada niat untuk kerja. Saya bilang, udah ini pabrik, kamu garap, ini PT, kamu garap, ini garap, polo. Kalau tadinya saya kurang akrab, dia bilang kamu akrab kembali. Ternyata dia dapat ketemu. Saya dapat ini aja Senin depan aja saya udah ada 2 janji, Selasa juga ada janji juga, hari Rabu juga udah ada, makanya kadang saya ya gimana nanti kirimannya, ya udah ntar dibantu. Jadi ya udah saya ngadain janji karena senang juga ya nggak ketemu orang-orang banyak kan, karena dulu kan saya sebelum jadi salesman kan saya ngirim barang juga kan, kadang nanya di dalam banyak, jadi saya kadang sedih juga ya, satu PT itu seberapa banyak item kita cuma masuk 2-3 item, bukannya serakah sih, kayak selagi kita ada, selagi kita bisa namanya supply, usaha ya Pak ya. Makanya saya selalu ini kan kayak jadi nanya karena kan kita dikiranya supir ya, bukan orang penting, jadi Pak di dalam ada apa sih Pak, emang ada ini nih Hexan, ada ya buat yang lain kan item. Nah saya catetin Pak, saya kadang ketemu orang ini nih, orang pentingnya saya omongin, Pak di dalam ada ini ya, ada ini, boleh kan Pak saya trial langsung. Jadi kadang saya ketemu langsung, trial langsung. Jadi barang cocok, terus ya nentuin harga, ya udah masuk, udah. Jadi kayak seneng aja sih Pak. Akhirnya kayak ternyata kalau kita udah ngerti momennya, alurnya enak jadinya, kayak semuanya jadi kayak terorganisasi lah. Jadi kayak gini ya cara ininya. Akhirnya ya seneng Pak, makanya saya semangat lah. Ya awal-awal kan itu diawali dari latihan ya Pak ya. Berarti sudah ini Pak, sudah belum bisa pelan-pelan. Ya butuh waktu. Tenang aja, butuh waktu. Sekolah itu kan kelas 1 dulu. Enggak ujung-ujung. Betul. Kalau selesai ujiannya kelas 2, kelas 3. 4 SD kan kelas 2. Memang tahapan-tahapan itu dilalui Pak ya. Harus dilalui dan dipraktekkan. Yang paling asik itu prosesnya Pak ya. Kalau mohon maaf Pak, ujuk-ujuk langsung diberi tanpa harus kerja kan nggak asik Pak ya. Ini melatih ya Pak ya. Ini pernah marah nih istri. Ya kenapa? Yang cewek itu kan, yang anak saya yang nomor. Yang nomor 1. Nomor 1. Kok disuruh bungkus barang sih kata dia. Saya bilang nggak apa-apa. Anak gadisnya kok disuruh bungkus barang, bukan disuruh di kantor. Iya. Nggak apa-apa. Semuanya dari dasar nol. Udah bungkus barang, pelan-pelan masuk ke kantor. Seperti itu. Jadi biar mengetahui semuanya Pak ya. Jadi nggak semuanya kan, maaf nih kalau anak baru lahir apa bisa lari? Masih merangkak. Pertamanya belum bisa semua. Iya betul. Dia mulai nangis. Iya. Dunia seperti ini. Iya. Kecuali ada nggak bisa. Iya. Kan itu yang bisa bicara. Iya. Nah yang lain belum ada. Nah dari dia ngedip mata, dia pukul tangannya. Besoknya lagi berapa hari lagi, lama-lama dia mulai tengkurap. Iya. Dari tengkurap dia mulai duduk, mulai berangkat. Dan lagi mulai berdiri pun nggak mungkin langsung bisa berdiri, pasti jatuh. Betul. Nah setelah berdiri jatuh, tapi dia tidak bosan-bosannya untuk mencoba. Setelah dia bisa berdiri, mulai 1 langkah, 2 langkah, jatuh lagi. Betul. Tapi kalau dia malu atau bosan dengan percobaan itu, gagal dia. Betul. Akhirnya lama-lama jalan enak, mulai jalan. Nah, ibaratnya berarti itulah ya. Proses. Gimana Mas? Setuju ya Mas ya? Iya, karena awal pun saya nggak langsung jadi sales marketing Pak. Saya suruh ngirim barang, jadi ngernetin. Karena Bapak bilang kan kalau emang mau duit ya kerja. Ya saya kan bingung juga ya, namanya liburan gak ada
Nggak megang, namanya anak muda nggak megang, ya udah akhirnya disuruh kerja dulu kan, ya udah saya nikmatin Pak, saya kerja terus ya itu ngirim barang, bantuin, ya udah akhirnya dinikmatin terus ya alhamdulillah sampai sekarang kan akhirnya bisa ketemu orang-orang kayak penting kan, jadi kadang bangga juga kan, kayak mikir sebenarnya ya untuk sekelas kampus saya aja untuk jadi orang penting aja susah kalau nggak ada privilege dari orang tuanya atau gimana kan, karena kadang ketemu orang aja ada yang lulusan IPB, ada yang lulusan UNESA, jadi kayak lulusan kampus-kampus gede kan, kayak kebetulan kayak ya kebetulan orang tua saya punya usaha, akhirnya kan kalau saya walaupun saya orang tua punya usaha, kalau saya nggak mau ngembangin kan nggak bisa juga kan, akhirnya saya ya udah memperdalami ilmu itu, jadi saya kuliah di sana. Ya udah akhirnya saya kembangin ilmunya, jadi gimana nih cara jadi public speaking yang bagus. Karena kebetulan kan saya ilmu komunikasi. Sekarang ngambil ilmu komunikasi ya. Ilmu komunikasi juga kan. Apa sih yang ingin Mas Rafli sampaikan tentang public speaking itu Mas? Izin Mas. Kalau ya menurut saya kalau public speaking sih ya kalau bicara di itu tuh nggak gugup, ya lantang, ngerti apa yang diobrolin tuh apa. Pasti punya korelasi untuk marketing ya Pak? Iya, makanya saya bilang ya akhirnya dari situ belajar terus ketemu ya di sana di PT-PT, akhirnya kayak senang juga sih ketemu orang-orang gede. Cuman ya kalau bukan dari orang tua saya kan saya juga nggak bisa kan sebenarnya. Betul. Cuman kadang saya mikir mungkin orang-orang mikir banyak yang kayak gitu. Cuman saya ya mungkin ya ada darah keturunan pembisnis, jadi ya saya walaupun nggak bisnis ini pun kayak bisnis baju itu aja saya bilang tapi basicnya memang ya marketing ya. Iya makanya saya bilang alhamdulillah dulu saya nggak yang tadi Pak Samsir waktu pas jualan baju itu kan ya pura-pura minta minum, pasti ngambil minum, numpang duduk dibongkar. Beli nomor 2, yang penting usaha dulu. Makanya iya pas di pondok tuh saya kenalin orang, jadi saya digerumpulin anak-anak SMP karena anak-anak tuh ngerti saya futsal kan. Kadang nanya, "Bang, gimana sih Bang kalau futsal Tebireng?" Dulu saya juga pernah ngelatih anak-anak juga kan. Karena saya disuruh sama ustadz sana kan, coba dilatih nih, karena teman-teman saya yang dulu futsal pernah juara di Jombang udah pada di luar Tebireng kan. Karena kebetulan saya di UNAS sendiri, ya udah saya bilang ya yang saya tahu, yang saya latih ya itu, akhirnya jualan akhirnya ya udahlah, daripada kebetulan corona saya balik sini ya udah bantu. Jadi ya itu awal kamu kalau mau kerja ya saya juga gak ujuk-ujuk belajar gini nggak, saya disuruhnya kernetin terus akhirnya saya belajar nyupir, akhirnya saya ngirim sendiri kok kayak pengen ketemu orang-orang penting, karena greget juga Pak, kita udah terjun langsung, ternyata di dalam tuh masih banyak item-item lain, kayak kita tuh ya sedih juga ya kenapa kita nggak bisa. Akhirnya kan pasti kan namanya itu kan intinya kalau barang kita oke, harga kita oke, orang kan mau kerja sama kan. Jadi ya udah kita coba kita trial, harga oke, barang oke, ya udah kerja sama. Makanya alhamdulillah sih saya ya 2 minggu aja udah ada 3-4 item. Makanya kayak dibilang cepet sih alhamdulillah cepet, karena itu kan nge-follow up yang lain kan, karena ngelebarin sayap aja. Kalau masuk ke PT yang baru Pak itu bisa 2 bulan 3 bulan buat geser. Saya pernah pengen nyoba aja, nggak mudah karena kebetulan udah masuk, kita kembangin. Saya aja udah berapa tahun sekarang Pak ya, dari 97. Jadi krisis moneter itu saya udah jadi sana. Hanya 2 pabrik yang hanya hitungan jam yang bisa keluar. Yang lainnya ada yang sebulan, ada yang 2 bulan prosesnya. Jadi satu pabrik itu 1 jam beli. Masya Allah. Pak Samsir, tentunya pasti banyak hal yang bisa kita bicarakan ya.
tentunya saya belajar banyak juga ya. Saya juga sebenarnya juga senang bisnis dan senang di bidang marketing. Kira-kira Pak Rafli, ya tentunya sebagai closing statement dari Pak Syamsir terkait mengenai bisnis itu seperti apa sih Pak Syamsir kira-kira? Ya sebenarnya saya kan banyak belajar dari lapangan. Iya, lapangan. Pernah saya ketemu orang Padang, saya kerja, dia kerja. Tapi dia itu saat gajian nunggu di pos sampam, tinggal nunggu tagihan. Bang, saya bilang, saya pengen dagang tapi saya nggak punya duit. Diketawain saya. Sini duduk. Sekarang orang tuanya kaya, anaknya mungkin umurnya 5 tahun, satunya umur 7 tahun, 8 tahun. Kalau kaya kan modal kan, berarti kan modal ada. Betul. Dikasih toko satu-satu. Kira-kira anak itu maju nggak toko? Enggak sebenarnya. Berarti modal nomor berapa? Betul sekali. Sip. Nah, modal bisa nomornya 5, 3 sampai ke atas. Iya, ke atas. Yang paling pertama apa? Ada tekad. Sip, setuju. Kemauan. Dan latihan. Nah, keuletan. Kalau jangan keuletan kan? Nah, benar saya bilang, iya. Nah, itulah saya. Pertama kali kan namanya orang tua petani jadi petani. Begitu ngikut berkecimpung ke orang Padang, saya dagang kaki lima. Ternyata enak. Setiap hari pegang uang. Kan? Kalau laku pegang uang. Nah, itulah saya belajar. Belajar. Buat saya tuh pertama kali saya belajar berbisnis ini ikut orang Padang. Yang kedua ikut Cina lagi. Yang ketiganya saya punya prinsip. Anda bisa, saya bisa. Maaf, palanya botak ya. Kalau dulu kan hitam, rambut sama-sama hitam, sama-sama makan. Kok kita beda? Saya jujur, Mas, belum pernah umur saya 53 tahun ini nyanyi di atas panggung. Nggak berani, minder. Nah, itu. Nah, tapi kalau ketemu, saya pernah di Madiunnya, Inka. Anak buah saya itu di 3 bagus lah, istilahnya matematika lah. Dia ngomong, Pak, kita gimana? Saya bilang, saya bukan seorang pencuri, saya bukan seorang pemaling, saya mau cari makan. Ternyata di dalam itu ketemunya apa, Pak? Insinyur semua. ITS Surabaya, IPB, apa? UNES. Bukan, Surabaya itu apa? ITS kan? ITS. ITS satu lagi Universitas UNESA. Bukan, yang negeri itu. UNER. 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 Iya. Insinyur semua. Iya, betul. Saya ke taman SMA. Ya, karena saya udah bergelut di di marketing udah lama. Saya hadapin aja. Nggak apa-apa. Paling ujungnya dia nggak mau beli kalau cocok kan. Ternyata di trial 80% barang bisa dipakai, tapi tidak di follow kembali. Itu kelemahan. Seharusnya kan dia nggak beli bulan ini, mungkin bulan depan. Follow follow itu penting ya Pak ya. Follow up kembali, jadi kita berkomunikasi. Betul. Mestinya seperti itu. Betul. Nah, sampai sekarang lepas. Padahal di trial, saya trial sendiri. Di trial 80% bisa dipakai. Masya Allah. Tapi karena marketingnya kurang, jadi nggak di-follow. Kalau nggak salah ini masih SMP ya. Iya, SMP. Kalau dari Mas Rafli sendiri, Mas, saya kan sebagai junior ini, tapi saya salut Pak. Sudah mulai jualan baju kayak gitu ya kan. Akhirnya gimana Mas Rafli? Misalnya apa sih yang ingin Mas Rafli sampaikan di dalam dunia bisnis ini, Mas? Ya, dunia bisnis ya emang bukan karena darah juga sih ya, kayak kalau emang saya dulu pernah belajar bisnis itu bisa jalan karena mungkin dia nggak punya duit, keterpaksaan dan kemauan kan.
Jadi ya dari 3 faktor itu aja. Kalau emang kita mau, walaupun bukan darah bisnis pun bisa. Asal telaten, mau belajar, mau banyak nanya, terus di-improve. Dari nanya itu kita lakuin, dari lakuin ya kita kembangin. Akhirnya ya kita punya darah bisnis sendiri, punya cerita sendiri. Makanya ya saya juga masih baru juga, nggak bisa ngomong banyak sih Pak. Itu aja sih yang saya alamin. Oke, Mas Rafli, ya. Terima kasih ya. Tentunya tadi Bapak juga terima kasih ya, Pak ya. Banyak hal yang tadi yang kita bicarakan. Mudah-mudahan ya apa yang tadi kita bicarakan itu menjadi hasanah bagi kita semuanya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu silaturahmi, bersyukur, bahagia dan silaturahmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.